Aku menemukan namaku sendiri tertulis di tembok rumah itu. Bukan ditulis dengan cat, bukan dengan spidol, tapi digores dari dalam tembok seolah seseorang terjebak di balik dinding dan berusaha keluar sambil mengulang satu kata yang sama. Arga, Arga, Arga. Yang membuat kakiku lemas bukan itu, melainkan kalimat kecil di bawahnya. Kamu telat. Dan saat aku menoleh ke belakang, pintu rumah nomor 27 menghilang. Namaku Arga. Dan jika kamu sedang mendengarkan ini, kemungkinan besar aku sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Atau aku tidak pernah benar-benar pergi. Semua bermula ketika aku menyewa sebuah rumah murah di Jalan Melati nomor 27. Rumah yang bahkan warga sekitar enggan menatap terlalu lama. Harga sewanya tidak masuk akal. Lokasinya strategis. Dan yang paling aneh, tidak ada penyewa sebelumnya yang bisa ditemui. Apa mereka pindah? Tanyaku pada seorang ibu warung. Ibu itu berhenti menyapu. Menatapku lama. Yang pindah atau yang berubah? Gumamnya. Aku tertawa canggung. Kesalahan pertamaku. Pemilik rumah itu bernama Pak Wiryo. Pria tua dengan suara parau dan tatapan seperti orang yang selalu menunggu kabar buruk. Saat menyerahkan kunci, dia tidak menjelaskan apapun tentang rumah itu. Tidak tentang listrik, tidak tentang air, tidak tentang aturan sewa. Kecuali satu. Kalau Mas sayang hidup Mas, katanya pelan, jangan pernah membuka kamar paling belakang. Aku ingin bertanya kenapa, tapi cara matanya menatapku membuat kata-kataku menguap begitu saja. Hal-hal yang tidak masuk akal. Hari pertama aku tinggal di sana, rumah itu terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi kosong, tapi sunyi seperti seseorang sedang menahan nafas. Saat aku mulai berkeliling, barulah aku menyadari sesuatu yang aneh. Di dalam rumah itu terdapat lorong panjang yang tidak terlihat dari luar. Di sepanjang lorong itu ada 7 pintu kayu. 7. Padahal ukuran rumah dari luar hanya cukup untuk 2 kamar. Aku menghitung lagi, mengukur langkah, menyentuh dinding. Secara logika ruang ini tidak mungkin ada. Dan pintu paling ujung lebih gelap dari yang lain. Kayunya lebih tebal dan tidak memiliki gagang sama sekali. Aku teringat ucapan Pak Wiryo. Aku menutup pintu kamar tidurku malam itu dengan kunci. Kesalahan kedua. Malam pertama. Aku terbangun tepat pukul 2.17. Jam di ponselku menyala sendiri. Dan saat itulah aku mendengarnya. Tok. Tok, tok. Bukan dari pintu depan, bukan dari jendela, melainkan dari dalam rumah. Ketukan itu datang dari lorong. Aku berdiri gemetar, membuka pintu kamar perlahan. Lorong itu kini lebih panjang dari sebelumnya. Dan salah satu pintu sedang bergerak. Tok, tok, tok. Siapa? Suaraku nyaris tidak keluar. Ketukan berhenti. Lalu terdengar bisikan, pelan, dekat, dan sangat mengenalku. Arga, kamu seharusnya tidak tidur. Pintu ketiga dari kiri terbuka sendiri. Di baliknya bukan kamar, melainkan rumah yang sama persis. Sofa yang sama, meja yang sama. Bahkan tasku tergeletak di tempat yang sama. Dan di sofa itu, aku duduk di sana. Versi diriku menoleh, tersenyum, lalu berkata, "Tenang saja, kamu cuma mengambil giliranku." Lampu mati. Aku berlari keluar rumah tanpa berani menoleh. Keesokan paginya, aku kembali bersama Pak Wiryo. Lorong panjang itu tidak ada. Hanya 2 kamar biasa. Tidak ada 7 pintu, tidak ada pintu tanpa gagang.
Aku menatap Pak Wiryo dengan panik. Rumah ini berubah semalam. Ia mengangguk pelan. Berarti rumah ini sudah mulai mengingatmu. Mengingat apa? Pak Wiryo menatap ke arah dinding belakang rumah. Ke tempat aku belum berani mendekat. Siapa kamu yang sebenarnya? Lalu ia menambahkan dengan suara nyaris berbisik. Dan Mas Arga, pintu ketika itu seharusnya tidak terbuka dulu. Malam itu, sebelum aku sempat pergi dari rumah itu selamanya, aku menemukan sesuatu di dinding belakang rumah. Tulisan namaku. Dan kalimat yang sama seperti di awal cerita. Kamu telat. Aku tidak tidur malam itu. Setelah menemukan tulisan "Kamu telat" di dinding belakang rumah, aku duduk bersandar di lantai dengan tasku di pangkuan. Aku berniat pergi sebelum matahari terbit. Tidak peduli soal uang sewa, tidak peduli soal penjelasan Pak Wiryo. Tapi rumah itu seperti tidak mengizinkan aku membuat keputusan sendiri. Pukul 2.58 terdengar suara klik kecil. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, dari jam dinding. Padahal jam itu sudah mati sejak sore. Baterainya kulepas sendiri. Jarumnya bergerak mundur. 157, 156, 155. Lalu berhenti. Dan tepat saat jarum detik berhenti, aku mendengar suara pertama. 2 menit lagi. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia datang dari dalam dinding, dari lantai, dari langit-langit. Seperti rumah itu sendiri sedang berbicara. Apa maksudmu? Bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya detak jam yang kembali berjalan normal. 2 menit kemudian, lampu ruang tamu mati. Padahal listrik di lingkungan itu jarang sekali padam. Aku menahan nafas. Lalu suara itu kembali, kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih akrab. Jangan nyalakan senter. Tanganku sudah berada di resleting tas, menyentuh senter kecil yang selalu kubawa. Aku membeku. Kenapa? Tanyaku. Jawabannya datang cepat, tanpa emosi. Karena kalau kamu menyalakannya, kamu akan melihat dirimu berdiri di depanmu. Aku mundur perlahan. Dadaku terasa sesak. Detik berikutnya, aku mendengar langkah kaki di ruang tamu. 1 langkah, 2 langkah, berhenti tepat di depanku. Aku tidak menyalakan senter, dan langkah itu berbalik arah. Air mataku menetes tanpa kusadari. Suara itu tahu. Malam itu, suara tidak datang sendirian. Ada yang berbisik di balik pintu dapur. Jangan minum air keran. Emang aku haus. Tenggorokanku kering sejak tadi. Kenapa? Tanyaku lagi. Karena 3 jam lagi, kamu akan muntah darah. Aku menutup keran dengan tangan gemetar. Lalu suara lain, lebih pelan, lebih tua. Dia mulai mendengar kita. Aku menoleh cepat. Siapa kita? Tidak ada jawaban. Namun aku mulai sadar, suara-suara ini bukan makhluk asing. Nada mereka, cara mereka berbicara, terlalu mirip satu sama lain. Terlalu mirip denganku. Sekitar pukul 3 pagi, suara itu berkata sesuatu yang membuatku marah. Kamu akan tetap di sini. Aku pergi pagi ini, aku tidak peduli apapun, kataku tegas. Beberapa detik hening. Lalu suara itu menjawab, kalau begitu, kamu akan mati di kamar mandi pukul 6.12. Aku tertawa keras, hampir histeris. Kita lihat saja, kataku. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan tas di punggung. Tanganku menyentuh gagang pintu. Jam di ponselku menunjukkan 6.10. Aku menang, gumamku. Dan saat itulah, aku merasakan air menetes dari rambutku. Aku belum mandi. Air itu menetes ke wajahku, berwarna merah. Jam berpindah ke 6.12. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Pintunya terbuka.
Dan di dalam cermin, aku melihat diriku terletak di lantai, bersimbah darah, dengan mata terbuka, menatap kosong. Aku menjerit dan jatuh terduduk. Detik berikutnya, penglihatan itu menghilang. Aku masih hidup, tapi suara itu tertawa kecil. Kami bilang akan mati, bukan hari ini. Siang harinya, aku mendatangi Pak Wiryo. Kali ini aku tidak peduli terlihat gila. Suara-suara itu tahu masa depan, dan mereka terdengar seperti aku. Pak Wiryo tidak terlihat terkejut. Ia membuka laci tua dan mengeluarkan buku catatan lusuh. Di dalamnya ada daftar nama, puluhan, ratusan, dan aku melihatnya. Arga, ditulis berkali-kali, dengan tanggal berbeda, dengan tulisan tangan berbeda. Apa ini? Suaraku bergetar. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Mas Arga, kamu bukan penyewa pertama. Aku menelan ludah. Dan bukan Arga pertama. Dunia terasa berputar. Itu suara siapa sebenarnya? Tanyaku pelan. Pak Wiryo menatapku dengan tatapan penuh ibah. Itu suara versi-versi kamu yang gagal pergi. Ia menjelaskan bahwa rumah nomor 27 bukan rumah biasa. Ia adalah simpul, tempat di mana satu identitas terpecah ketika seseorang mencoba melarikan diri dari dirinya sendiri. Jadi setiap pintu, kata Pak Wiryo, adalah keputusan yang tidak pernah kamu ambil. Dan pintu ketiga? Tanyaku. Pak Wiryo menunduk dalam. Itu pintu pertama yang seharusnya tetap tertutup. Aku teringat versi diriku di sofa. Kalau aku terus mendengar suara-suara itu, berarti kamu semakin dekat menjadi salah satu dari mereka. Jawab Pak Wiryo. Aku berdiri lemas. Lalu pintu paling belakang? Tanyaku pelan. Pak Wiryo menatapku ramah. Itu bukan pintu, katanya pelan. Itu akhir. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku mendengar satu suara baru. Lebih tenang, lebih dingin. Kamu sudah tahu sekarang. Aku menutup telinga. Bagus, karena besok kamu akan membuka pintu keempat. Jam dinding berbunyi. Tok. Aku tahu aku tidak seharusnya kembali ke rumah itu malam ini. Tapi suara itu benar. Aku akan membuka pintu keempat. Bukan karena aku mau, melainkan karena rumah itu tidak memberi pilihan. Pukul 1.43. Lorong itu muncul kembali. Lebih panjang dari sebelumnya. Lebih sempit. Dindingnya berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang bernafas di baliknya. Lampu redup berkedip-kedip menciptakan bayangan yang bergerak lebih lambat dari tubuhku. 4 pintu kini terlihat jelas. Pintu keempat berbeda. Tidak terkunci. Tidak tertutup rapat. Sedikit terbuka. Dan dari celahnya keluar suara tangisan tertahan. Bukan suara asing. Itu suaraku. Tolong, jangan buka. Tanganku gemetar saat menyentuh kayu pintu. Apa yang terjadi kalau aku membukanya? Tanyaku ke udara. Suara-suara lain menjawab bersamaan, saling bertumpuk. Kamu akan ingat. Kamu akan menyesal. Kamu akan tahu kenapa kita di sini. Aku menarik napas panjang dan membuka pintu keempat. Di balik pintu itu bukan kamar, melainkan sebuah ruang putih kosong, tanpa dinding jelas, tanpa lantai pasti, seperti kabut yang membeku. Di tengah ruangan itu ada kursi logam, dan di kursi itu aku duduk. Versi diriku yang ini terlihat berbeda. Lebih kurus, matanya cekung, tangannya penuh luka goresan. Ia menatapku dengan kebencian murni. Kamu akhirnya datang, katanya. Apa ini? Tanyaku dengan suara serak. Ia tertawa pelan. Ini tempat kita diriset.
Seketika, kenangan menghantam kepalaku. Aku melihat diriku sendiri, bertahun-tahun lalu, berdiri di depan rumah nomor 27. Aku pernah ke sini sebelumnya, bukan sebagai penyewa, tapi sebagai orang yang ingin menghilang. Aku ingat rasa putus asa itu, kegagalan, rasa bersalah, dan keinginan sederhana. Andai aku bisa jadi orang lain, Pak Wiryo bilang rumah ini bisa membantuku, kata versi diriku di kursi. Pak Wiryo? Tanyaku. Ia menyeringai. Namanya bukan itu. Ruangan berubah. Kini aku melihat Pak Wiryo, lebih muda, lebih tegap, berdiri di depan rumah itu bersama seseorang yang wajahnya sama persis denganku. Ada harga yang harus dibayar, kata Pak Wiryo muda. Apa harganya? Tanya Arga versi lama. Pak Wiryo tersenyum tipis. Kamu akan tinggal di sini, sebagai suara, sebagai pintu, sebagai peringatan. Kenangan itu pecah. Aku terdorong mundur dan jatuh berlutut. Jadi suara-suara itu, bisikku, bukan cuma kita, tapi mereka yang pernah memilih menghapus diri mereka sendiri. Aku menatapnya. Dan kamu? Ia menunjuk dadanya sendiri. Ini Arga yang pertama. Ia menjelaskan bahwa rumah nomor 27 adalah tempat penampungan identitas. Orang-orang yang datang ke sana bukan karena tersesat, melainkan karena mereka ingin berhenti menjadi diri mereka sendiri. Setiap pintu adalah lapisan keputusan. Pintu pertama, penyangkalan. Pintu kedua, ketakutan. Pintu ketiga, penggantian. Pintu keempat, penghapusan ingatan. Dan pintu terakhir? Tanyaku lirih. Ia menatapku lama. Itu bukan pintu, katanya. Itu pewarisan. Apa Pak Wiryo tahu semua ini? Tanyaku. Versi diriku tertawa pahit. Dia tahu, katanya. Tapi dia tidak pernah bilang satu hal. Apa? Bahwa setiap orang yang bertahan sampai pintu keempat akan menggantikan penjaga berikutnya. Aku teringat tatapan lelah Pak Wiryo. Caranya seolah selalu menunggu sesuatu berakhir. Dia ingin pergi, kataku. Dan kamu adalah tiketnya. Suara-suara berubah. Tiba-tiba suara lain memenuhi ruangan. Namun kali ini nada mereka berubah. Tidak lagi memperingatkan, melainkan mendorong. Sudah waktunya. Kamu lebih kuat. Kami lelah. Aku menutup telinga. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Teriakku. Versi diriku di kursi berdiri. Kalau kamu menolak, katanya pelan, rumah ini akan runtuh. Dan kami semua akan mati bersamamu. Lorong itu kembali. Kini ada 5 pintu. Dan pintu paling belakang memiliki gagang. Suara Pak Wiryo terdengar dari kejauhan. Maafkan saya, Arga. Jam dinding berdentang. Tok. Aku berdiri di ujung lorong. Di hadapanku ada 5 pintu. 4 diantaranya sudah aku kenali. Yang kelima, berbeda. Kayunya lebih terang, tidak lapuk, tidak berdarah. Dan di atasnya terukir satu kalimat. Untuk melanjutkan, kamu harus setuju. Aku tertawa lirih. Setuju dengan apa? Tanyaku. Jawaban datang bukan dari suara-suara lama, melainkan dari kesunyian. Dan di dalam kesunyian itu, aku akhirnya menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sejak aku kembali ke rumah ini,
Suara-suara tidak lagi memprediksi masa depanku. Mereka mulai menungguku mengambil keputusan. "Kenapa kalian diam?" tanyaku. Tidak ada bisikan, tidak ada peringatan. Aku melangkah maju, menyentuh pintu kelima. Dan saat itulah, aku mendengar suara yang paling jujur. "Karena sekarang, kamu sudah sejajar dengan kami." Pintu terbuka, perlahan. Di balik pintu itu, bukan ruangan, melainkan rumah itu sendiri. Namun, bukan seperti yang kulihat sebelumnya. Kini aku melihatnya dari atas. Seolah-olah rumah itu adalah makhluk hidup yang terbuka dadanya. Dinding-dindingnya berdenyut. Pintu-pintunya seperti luka lama. Lorong-lorongnya seperti urat nadi. Dan di tengah semuanya, ada satu kursi kayu tua. Pak Wiryo duduk di sana. Atau yang tersisa darinya. Tubuhnya terlihat rapuh, hampir transparan. Wajahnya dipenuhi garis kelelahan yang tidak mungkin muncul hanya karena usia. "Mas Arga," katanya pelan. "Terima kasih sudah sampai sejauh ini." "Apa ini?" tanyaku. "Ini tempat aku menjaga semuanya tetap terkunci." Ia berdiri tertatih-tatih. "Aku juga dulu seperti kamu. Datang ke sini karena ingin berhenti menjadi diriku sendiri." Aku membeku. "Aku memilih pintu terakhir," lanjutnya. "Dan sejak itu, aku menjaga agar mereka yang masuk ke sini tidak hancur sekaligus." Ia menatap lorong. "Aku bukan pemilik rumah ini, Arga. Aku bahkan bukan penciptanya." "Lalu siapa?" tanyaku. Pak Wiryo tersenyum getir. "Kalian." Ia menjelaskan bahwa rumah nomor 27 tidak dibangun oleh manusia. Ia tercipta. Setiap kali seseorang memilih menghapus dirinya sendiri, tapi gagal melakukannya sepenuhnya, sebagian dari mereka tertinggal. Potongan-potongan identitas itu berkumpul, mencari struktur, mencari tempat, dan akhirnya menjadi rumah. Setiap penjaga, kata Pak Wiryo, bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang paling sanggup bertahan dengan rasa bersalah. Aku menatap tanganku sendiri. Apa yang terjadi pada mereka yang tidak memilih jadi penjaga? Pak Wiryo menunduk. Mereka menjadi suara. "Kalau aku menolak?" tanyaku. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Rumah ini akan kehilangan jangkar." Ia menatapku lurus. Dan semua suara akan bocor ke dunia luar. Aku teringat bisikan-bisikan itu. Peringatan, prediksi. Jika suara-suara itu lepas, kamu akan menghancurkan banyak orang. Lanjutnya, tapi kamu juga akan bebas. Untuk pertama kalinya, semua suara berbicara bersamaan. Namun kali ini, mereka tidak memaksa. Mereka memohon. "Kami lelah. Tolong lanjutkan. Atau akhiri semuanya." Aku mengangkat tangan. Dan sebelum aku menyentuh kursi itu, suara yang paling aku kenal berbicara untuk terakhir kalinya. "Ingat satu hal, Arga?" Aku menoleh. "Kamu bukan korban di cerita ini." Lampu padam. Lorong hilang. Dan di kegelapan itu, aku duduk. Aku terbangun di kursi itu. Atau aku tidak pernah benar-benar tidur. Rumah nomor 27 kini sunyi. Tidak ada lorong, tidak ada pintu, tidak ada suara-suara yang saling bertumpuk. Yang tersisa hanya aku dan rumah yang bernafas pelan. Aku melihat tanganku. Lebih tenang, lebih dingin, dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku tidak merasa takut.
Apa ini artinya? Aku sudah menjadi penjaga? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Namun aku tahu jawabannya. Karena aku bisa merasakan setiap sudut rumah ini seperti menggerakkan jari sendiri. Aku tahu kapan pintu akan muncul. Aku tahu siapa yang akan datang. Aku tahu niat orang sebelum mereka mengetuk pagar. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuatku terdiam lama. Rumah ini tidak memanggil orang secara acak. Ia hanya membuka diri untuk mereka yang sudah retak. Kenanganku sebagai Arga masih ada, tapi terasa jauh. Seperti cerita yang pernah ku dengar, bukan ku alami. Aku ingat aku penulis. Aku ingat aku gagal. Aku ingat aku ingin berhenti menjadi diriku sendiri. Namun, perasaan bersalah itu sudah tidak menusuk lagi. Dan saat itulah aku paham harga sebenarnya. Menjadi penjaga bukan soal terjebak selamanya, melainkan soal perlahan berhenti merasa sebagai manusia. Malam pertama sebagai penjaga, aku mendengar pagar berderit. Ada seseorang berdiri di depan rumah. Seorang pria muda. Matanya kosong, bahunya turun, nafasnya berat, seperti orang yang terlalu lama menahan sesuatu sendirian. Aku tahu namanya bahkan sebelum ia menyebutnya. Dan tanpa sadar, aku berkata dengan suara yang sangat aku kenal. Masuklah. Ia ragu. Rumah ini aman? Aku hampir tertawa. Aman itu relatif, tapi rumah ini mengerti. Ia melangkah masuk, dan di belakangnya, rumah menutup pintu pelan. Ia bertanya banyak hal, dan aku menjawab sebagian. Tidak semuanya. Aku memberinya satu aturan. Jangan pernah membuka kamar paling belakang. Ia mengangguk, seperti aku dulu. Dan saat ia mulai mendengar bisikan dari dinding, aku tahu suara-suara itu bukan lagi milikku. Mereka hidup kembali, bukan sebagai jeritan, tapi sebagai peringatan. Aku ingin mengatakan sesuatu pada pria itu. Sesuatu yang dulu tidak pernah dikatakan padaku. Bahwa rumah ini tidak memerangkap siapapun. Ia hanya memberi pilihan yang tidak ingin diakui manusia. Namun kata-kata itu tidak keluar karena akhirnya aku menyadari kebenaran paling mengerikan. Cerita ini tidak sedang kuceritakan. Cerita ini sedang terjadi. Jika kamu mendengarkan ini sekarang, maka ada dua kemungkinan. Kamu hanya mendengar cerita horor, atau rumah ini sedang menilaimu. Karena sejak awal, rumah nomor 27 tidak membutuhkan penjaga. Ia membutuhkan saksi, seseorang yang mau mendengar, mengingat, dan menceritakan kembali. Aku berdiri di depan dinding belakang rumah. Ada tulisan lama di sana. Tulisan tanganku. Arga. 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 Dan di bawahnya kalimat yang dulu membuatku lari ketakutan. Kamu terlat. Sekarang aku mengerti maksudnya. Terlambat untuk pergi. Terlambat untuk menjadi orang lain. Terlambat untuk tidak tahu. Aku menghapus satu huruf. Bukan namaku, tapi kalimatnya. Lalu menulis ulang. Dan jika suatu malam nanti, kamu melihat sebuah rumah murah di Jalan Melati nomor 27 dengan pintu yang selalu terkunci, ingat satu hal. Rumah itu tidak mencari penghuni. Ia sedang mencari pengganti.